Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah lama banget ya gua nggak nge-review handphone. Video-video gue sebelumnya itu udah lama gak ada review tentang handphone, paling nge-review tentang kamera aja. Cuman kali ini gua kesempatan untuk nge-review salah satu handphone yang lumayan terkenal, yaitu Oppo Reno 3. Sebenarnya telat sih kalau gue mau nge-review sekarang karena udah banyak juga yang review dan bagus-bagus juga. Cuman ya nggak apa-apa, karena gue ada kesempatan buat nge-review ini, gue bakal bagi atau share tentang Oppo Reno 3 ini ke kalian. Jadi Oppo Reno 3 ini dirilis di Indonesia itu sekitar awal Maret 2020. Dan Oppo Reno ini banyak juga bekerja sama dengan berbagai fotografer yang cukup terkenal di Indonesia. Antara lain itu ada Om Darwis Triadi yang pastinya kalian pada tahu, sama Om Darwis. Selanjutnya ada Rio Motret, lalu ada Nicolin Patricia, selanjutnya ada Narendra Kamiswara, dan ada juga Raja Siregar, dan yang terakhir ini ada Rian Tandia. Nah, kalau kalian searching tuh di YouTube, udah banyak banget tuh video-videonya Om Darwis yang review atau ngasih tips dan trik penggunaan dari kamera di Oppo Reno 3 ini. Karena di Oppo Reno 3 ini banyak banget fitur yang menarik gitu, dari kecepatan zoomnya, pokoknya banyak banget deh. Ini emang menarik perhatian banget buat kalian yang suka fotografi gitu. Jadi nanti kita bakal bahas ya spesifikasinya ya dari Oppo ini. Jadi saksikan video sampai selesai ya. Oke, kita langsung mulai aja proses penyembelihannya. Kita buka atau unboxing Oppo Reno 3 ini. Jadi gue siapin dulu cutternya. Tapi karena ini bukan handphone gua hanya diizinkan sama orangnya untuk nge-review. Jadi gua harus ngebukanya dengan pelan-pelan dan juga rapi, supaya yang punyanya nggak marah. Jadi gua harus pelan-pelan ngebukanya. Gua sembelahin pinggir-pinggirnya dengan rapi. Oke, ini barangnya masih segel ya, jadi langsung dari Oppo-nya. Kita buka di 3 bagian aja biar nanti bisa di selotip lagi dengan rapi. Oke, karena udah kebuka, gua mau coba buka dari pantat, dari bawah. Oke, olah, ternyata gua nggak bisa buka dari pantat, plastiknya maksudnya tadi plastik nggak mau gue buka, cuman karena ada stiker ini mau nggak mau plastiknya harus gue buka juga. Tadinya mau rapi aja, langsung gue tarik dari situ, karena kan kemasan Oppo ini dia double gitu packingannya, dusnya itu double. Jadi dus biru ini untuk luarnya, nanti dibuka lagi, di dalamnya itu dus aslinya warna putih. Jadi nggak mau stiker ini gua sobek apa gimana ya, kayaknya kalau sobek agak susah deh. Nah, enak sama yang punya, jadi kita harus rapihin. Kayaknya di cutter aja yang rapi. Oke, kita buka. Oke, jadi ini tadi udah di unboxing Oppo Reno 3 nya. Sekarang kita buka kotaknya. Jadi yang di review ini adalah Oppo Reno 3 dengan kapasitas RAM-nya 8 GB ya, dan untuk internalnya 128 GB. Jadi
cukup lah kalau untuk speknya, yang katanya ini kameranya dengan up sampai ke 48 megapiksel gitu. Ini kemasan atau box aslinya, dus aslinya warna putih di dalamnya. Kita buka apa aja isinya. Sebenarnya kalau isi ini kayaknya sama aja semua handphone sih ya, cuma nggak apa-apa gitu. Lihat. Nah ini kalau nggak salah ini free-nya dari Oppo, free apa namanya, soft case, biasanya jelly case gitu. Nah di kotak free jelly case-nya ini ada kitab-kitab. Ini jelly case-nya, nah di jelly case-nya aja ada barcode tuh. Jadi emang setiap handphonenya udah dapat free-nya gitu. Nah, selanjutnya ini ada untuk injektor untuk membuka SIM card. Lalu ada manual book, buku panduan petunjuk penggunaan, cara menggunakan, cara ngidupin handphone yang kalian belum tahu cara menggunakan dan apa ngidupin handphone, ada di situ. Oke, selanjutnya ini ada kayaknya ini kartu garansi dari Oppo-nya. Kalau kalian mau klaim garansi di Oppo, di situ di belakang sini kayaknya nih. Nah di belakangnya ini kayaknya ada untuk pengajuan klaimnya, itu kayak surat asuransinya gitu yang dibawa nanti kalau misalkan mau pengajuan klaim garansi. Ini manual book udah, jadi isi di kotak jelly case-nya ini ada manual book, ada kartu garansi, dan juga ada untuk injektor SIM card. Oke, di bawahnya ini langsung handphonenya. Di handphonenya ini ada plastiknya yang isinya langsung ada spek-spek dari handphone Oppo Reno 3 ini. Ini yang kita bahas ini Oppo Reno warnanya black ya. Selain black sebenarnya ada warna putih. Oke, kameranya itu udah bisa kelihatan tuh, ada berapa tuh? Ada 4 kayaknya. 4 apa 3? 4 kayaknya. Nah, itu ada berapa pelapisnya. Ini ada kabel datanya atau kabel charger, lalu ada headset. Selanjutnya ada ini adapter ya, adapter charger untuk handphonenya, kotak kayak gini. Ya cukup itu aja, gak ada lagi, cuman ada itu aja. Oke, gue rapihin lagi ya. Oh ya, ini dia udah menggunakan Type C kayaknya. Oppo Reno 3 ini udah menggunakan Type C ya. Nah, tuh. Bisa kalian lihat sendiri kalau di Oppo yang Oppo Reno 3 ini sudah menggunakan jenis kabel yang Type C. Oke, kita rapiin lagi. Jadi Oppo Reno 3 ini harganya itu dibuka dari harga 5,5 juta. Dan kalau nggak salah sekarang ini lagi ada cashback itu, jadi harganya sekarang tuh 5,2 kalau nggak salah. 5,2 juta kalian bisa dapetin handphone plus kamera. Maksudnya karena Oppo Reno 3 ini kamera cukup canggih gitu. Bisa kalian lihat di situ sampai up 48 megapiksel ya. Kita buka plastik pelindung dari handphonenya. Kita nanti coba nyalain handphonenya. Sekarang kita lihat dulu body di handphone ini. Nah, di dekat kamera itu ada tulisan hybrid zoom di samping flash. Jadi ada tulisan hybrid zoom di samping kameranya, dan kameranya itu ada 4. Nah, kalau kita lihat bodinya emang cukup bagus ya, cukup keren ya. Tuh kamera di kamera depannya. Mana kamera depan itu 42 megapiksel. Bodinya kaca ya, kayak kaca gitu, glossy jadi kelihatannya. Nah, untuk
bagian pantat ada colokan charger Type C nya, dan ada 3 lubang untuk speaker. Lalu ada untuk colokan headset. Tapi kalau kita lihat di sisi sebelah kiri ya, sebelah kanan tuh ada tombol power, dia ada strip warna hijau gitu, ciri khas Oppo gitu kali ya. Coba kita buka di sebelah kirinya, nanti ada untuk tray SIM cardnya. Kita cari dulu peniti ya. Oke, kita coba buka untuk SIM tray-nya, dia ada berapa slot. Nah, di bagian paling atas sebelah kiri itu untuk SIM tray-nya ya. Oke, emang agak keras, namanya masih baru kan. Jadi harus pelan-pelan bukanya. Masih keset gitu. Nah, di sini ada 3 slot ya. Biasanya untuk 2 untuk SIM card, satunya buat memory card gitu. Nah, memory cardnya ini bisa sampai up hingga 256 GB ya. Jadi kalau kita nambahin itu untuk eksternalnya bisa. Kan ini internalnya dapat 128 GB. Nah, itu kalau up sampai 256 GB. Nah, ini kamera belakang. Nah, kamera belakang itu terdiri dari 48 megapiksel main kameranya ya, dengan bukaan f/1.7. Nah, itu cukup lebar bukaannya, cukup bagus tuh fotografi itu. Jadi lebih ke bokeh-bokeh gitu ya. Yang kedua ada 8 megapiksel ultra wide angle-nya, bukaan f2.2, bisa untuk makro sampai 3 cm. Yang ketiga 13 megapiksel, yang keempat 2 megapiksel. Nah, itu kamera depannya 42 megapiksel ultra night selfie, bukan f2.4. Kalau untuk baterai sendiri ini dia adalah 4025 mAh dan 20 watt FOOC 3.3.0. Oke, kita akan coba buka untuk maksudnya coba nyalain. Kita coba nyalain handphonenya dengan tombol power di sebelah kanan. Nah, langsung keluar tulisan Oppo Powered by Android. Oke, untuk proses power on-nya di situ seperti itu, gambarnya kayak panah gitu ya. Ya kayak tanda panah gitu, tanda panah ke bawah. Kayak yang di jidat avatar gitu. Nah, ngebuka tuh gerbangnya. Oke, seperti handphone pada umumnya, pertama kita disuruh pilih select language. Nah, karena kita kan orang Indonesia, kita pilih yang Indonesia. Setelah itu kita tinggal pencet aja pilihan berikutnya, jangan panggilan darurat ya. Kita select Indonesia untuk language-nya, bahasanya. Selanjutnya berikutnya kita pilih kawasan tentunya Indonesia juga. Tinggal oke, lalu ini kayak apa ya, kayak persyaratan persetujuan ke ketentuan layanan. Kalian tinggal checklist dan oke. Nah, di sini karena gua butuh untuk wifi ya, karena kan SIM card gua nggak masukin, jadi gua harus login dulu di wifi gua. Coba login dulu, karena kita nanti mau ngetes untuk videonya menggunakan YouTube. Oke, kita tunggu koneksinya. Oke, setelah itu selanjutnya ini juga langsung aja kita tunggu prosesnya. Nah, kalau untuk Oppo ini menggunakan prosesor MediaTek Helio P90 maksudnya. MediaTek Helio P90. Untuk kata sandi ini bukan untuk backup data gitu, nggak usah, kita lewatkan saja, jangan salin. Setelah itu tunggu lagi prosesnya. Selanjutnya kita lewati dulu, nggak buat akun dulu, lewati lagi.
pencet lainnya, terus setuju persyaratan segala macamnya. Nah, untuk kata sandinya ini nanti dulu kita lewatkan. Kalau untuk buka kunci ini sepertinya ada banyak ya tipenya ya. Kalau untuk handphone sekarang nih, untuk unlocknya bisa untuk fingerprint, Face ID kayaknya sudah ada juga untuk di sini. Nah, di sini dia menggunakan ColorOS 7 untuk Oppo Reno 3. Oke, nah begini untuk layar utamanya biasanya, backgroundnya ciri khas untuk Oppo Reno 3. Kalau untuk kecepatannya sendiri lumayan deh. Taruh dulu. Oke. Jadi dia langsung ya, nggak ada tombol lagi. Untuk fingerprintnya kan ini judulnya ini untuk fiturnya itu fingerprint unlock hidden. Jadi udah kayak layar handphone sekarang tuh, udah nggak ada lagi tombol-tombolnya. Tombolnya dia langsung di LCD. Nah, ini sudah menggunakan LCD-nya Super AMOLED water drop screen. Biasanya kalau kita ngidupin udah banyak aplikasi yang terinstall ya di situ ya. Untuk handphone Android beda gitu kalau sama handphone iPhone tuh. Kalau Android biasanya udah banyak instalan di dalamnya. Nah, ini yang paling mau kita tunjukin nih. Di sini untuk kamera Oppo Reno 3. Ada yang pertama ada mode foto, potret, lalu selengkapnya di sini fitur-fitur lainnya seperti mode pakar untuk pro, slow-mo, selang waktu, stiker, Google Lens, dan panorama ya. Ini yang untuk pro-nya. Jadi untuk mode pakarnya tuh untuk banyak settingan-settingan yang bisa kalian style sendiri, manual ibaratnya gitu kalau di kamera. Jadi memang bener-bener untuk pengguna kamera itu untuk di HP Oppo Reno 3 ini sama aja kayak nemuin di kamera juga. Jadi lebih keren tuh, ada mode malam untuk videonya. Nah, untuk di video ini kita bisa tes untuk zoomnya ya. Tuh, zoomnya emang nggak terlalu pecah dan cepet juga gitu, karena emang didukung sama kameranya yang cukup besar gitu kan kapasitasnya. Untuk mode potret ya seperti handphone iPhone gitu, cuman di sini bisa ngatur bokehnya. Kita bisa ngatur bokehnya sampai 100% gitu, sampai nggak kelihatan kali tulisannya ya. Bisa ngatur di bokehnya di potret. Nah, ini untuk slow-mo, biasanya untuk video ya kalau slow-mo ya. Ini untuk panorama dia ada juga. Oke, selengkapnya apalagi yang bisa kita lihat ya. Cuman kalau untuk kalian, kalau untuk melihat hasilnya lebih lengkap, lebih bagus gitu untuk hasil kameranya, bisa lihat videonya di channel Gadgetin. Bang David itu udah ngulasnya cukup bagus, cukup lengkap untuk fitur kamera semuanya. Jadi gua rekomendasiin kalian untuk lihat di video dia, karena di sini kan gua ini barangnya barang pinjaman, jadi gua nggak bisa mereview lebih jauh lagi. Oke ya, selebihnya ini seperti Android biasa lah. Kalau untuk ini nggak ada yang terlalu menarik, cuma nanti kita mau ngetes YouTube. Nah, kita tes untuk resolusinya. Kita lihat untuk di resolusi layarnya, LCD-nya. Kita cari video 4K-nya ya. Kali-kali aja video 4K-nya mantap gitu kalau di style di sini. Oke, kita coba. Untuk di YouTube, gua mau coba di settingan paling besar. Wah, ternyata settingan paling besar cuma 1080 gitu, nggak sampai 4K ya kualitasnya. Tapi kalau menurut gua kalau untuk sekedar nonton streaming YouTube, ini udah cukup bagus juga kok layarnya. Kita cari video lain. Nah, ini video 4K kita setel di kualitas 1080 ya.
warnanya cukup dapat kok, lumayan kok ini. Dengan budget 5 jutaan kalian dapat spek handphone yang lumayan ya. Kita beli handphone zaman sekarang ini ya sepertinya harus mempertimbangkan gitu untuk kedepannya masih bertahan sampai kapan gitu. Kalau untuk Reno 3 ini cocok, apalagi buat kalian yang suka traveling atau suka jalan-jalan sambil moto-moto, ini cocok banget Reno 3. Seperti yang gue bilang tadi, kalau warnanya ada dua ya, di sini ada Moonlight Black dan Sky Mirror White. Kalau konektivitasnya dia udah menggunakan micro USB 3.1 dan Bluetoothnya 5.1, udah menggunakan WiFi 802. Cek audionya 3,5 mm. Oke, untuk pengaturan masih sama kayak Android lainnya di sini. Kita coba lihat-lihat. Pengaturannya untuk kata sandinya di sini tuh bisa menggunakan, tuh udah banyak tuh ya. Kata sandi untuk tambahkan wajah bisa, sidik jari bisa. Jadi untuk apa namanya? Unlocknya dia menggunakan dua, yaitu fingerprint dan face ya. Oke, paling cuman itu aja yang bisa gua review dari handphone ini. Kalian bisa cek videonya di Gadgetin yang lebih lengkap di channelnya Gadgetin. Dia udah nge-review HP Reno ini, ngebahas tentang kameranya lebih lengkap. Jadi mohon maaf buat kalian semuanya yang udah nonton, kalau gua nggak bisa ngebahas lebih dalam lagi karena keterbatasan dalam mengulik handphone ini, karena kan gua cuma dapet pinjaman untuk nge-review aja. Jadi dukung terus channel ini dengan mengklik tombol subscribe dan jangan lupa klik tombol like-nya. Dan gue mau nginfoin kalau gue juga jual handphone ini di toko online gue, bisa cek di Shopee, nanti linknya akan gue taruh di bawah. Oke, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.